Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rasmi Miladi di obrolan depan pintu. Sekarang malam ini kita alhamdulillah kehadiran seorang kiai atau seorang pendakwah, di mana pendakwahnya itu beliau ini adalah mendakwahkan kesehatan yang paling utama. Ya, bersama dengan dokter Ustadz nih. Dokter dengan Dokter Muhammad Ramdhani, betul? Betul. Selamat datang di obrolan depan pintu. Alhamdulillah dok, sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Kak Restu? Alhamdulillah sehat. Saya nyebutnya Dokter Ramdhani atau dokter? Dokter aja. Dokter aja. Apa dokter Rama atau? Sebetulnya masyarakat bilang memanggil saya itu AA. Oh, AA. Lazimnya AA. Oh, AA. Tapi kalau bicara kesehatan secara formal dokter saja. Oh, siap dok. Ya, seperti itu. Oke. Jadi gini dok, saya melihat gitu ya ada apa namanya dalam komentar-komentar gitu ya di bawah ini gitu, ada yang apa namanya bahas tentang kesehatan dong, kesehatan dong. Soalnya kan sekarang itu Gen Z itu ada yang bagus olahraganya dan ada juga yang mageran dok. Betul. Gitu Ya. ya kan. Nah, makanya tema ini malam ini adalah topiknya, kenapa sih kita harus mulai hidup sehat gitu dok. Ya, Bagus. menurut dokter kenapa sih kita harus hidup sehat gitu? Baik. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan, memang sebetulnya saya akan bahas tadi terkait Gen Z ya. Banyak yang olahraga bagus, ada yang mungkin juga sebagian mager ya. Sebetulnya itu kembali ke pribadi masing-masing awalnya, gitu kan. Jadi kalau ditanya kenapa sih kita harus hidup sehat, jadi kalau kita berkaca dari segi agama gitu, memang Rasulullah SAW sendiri itu menganjurkan umatnya untuk hidup sehat. Jangan jauh-jauh kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah, bahwasanya postur tubuh Rasulullah SAW itu betul-betul bagus sekali ya, dadanya bidang ya, perutnya itu berbentuk, bukan yang buncit kayak orang-orang kebanyakan sekarang ya. Kayak saya kayak gini dok. Jadi bukan yang memang dalam artian postur tubuhnya Rasulullah sendiri itu bagus seperti itu. Makanya Rasul menganjurkan umatnya untuk sehat. Nah, lalu kalau dari kacamata medis ya, dari segi kesehatan itu sangat luar biasa sekali ya, karena kesehatan itu investasi jangka panjang. Orang banyak ngomong begini sekarang, mumpung masih muda, habisin aja dulu, kita kulineran segala macam semua dimakan ya. Bener. Pola makan, pola istirahat, anjuran ya. Mumpung masih muda, ntar udah tua mah lebih susah. Justru pernyataan itu yang sangat-sangat fatal ya, karena secara nggak langsung dia udah menabung untuk di masa tuanya untuk demikian gitu. Jadi kalau dia bilang ini masih muda, ntar udah tua udah nggak bisa, ya itu dia yang akan seperti itu. Tapi orang yang menjaga kesehatan dari sekarang, pola makan, pola istirahat, pola tidur ya, pola seluruhnya itu insya Allah dapat dipastikan nanti ketika sudah sepuh ya, 50, 60, 70 itu masih fit ya. Kita nggak usah jauh-jauh deh ya. Saya punya guru Habib Ali bin Ahmad Al-Attas, itu beliau umur 70 itu masih sehat walafiat, jalan dari Ciomas itu sampai ke Empang itu kuat, beliau masih jalan biasa, ada keperluan apa belanja segala macam. Nah, itu umur sudah 70 tahun. Nah, kuncinya apa? Karena beliau betul-betul menjaga kesehatannya. Nah, selain Rasulullah SAW ya, yang mengajarkan juga siapa lagi? Ternyata para ulama, para sahabat khususnya ya. Ya, kita ambil contoh Sayyidina Umar, Sayyidina Khalid bin Walid. Oh, itu semuanya orang-orang hebat, olahragawan semua itu. Apalagi kalau kita dengar Sayyidina Umar, itu bukan hanya komandan khalifah yang memang jago perang, tapi memang pegulat dulunya. Itu kalau ribut, Masya Allah. nah, baik, jadi begini ibarat kita mah apa ya, mungkin Habib Nurmagomedov zaman sekarang gitu. Aji. Kan kayak kita Habib itu kan bagus banget Iya. ya, pola hidupnya luar biasa sehat.
Nah, maka penting sekali ya. Jadi kalau kita pertanyaan seperti itu, pertama, agama ya, Rasulullah SAW itu mengajarkan kita. Dan yang kedua, memang dari segi kesehatan, ini luar biasa investasi jangka panjang itu kan ya. Makanya untuk para rekan-rekan kita semua, nah ini sangat penting sekali ya. Jadi dari kacamata agama itu dapat ada anjurannya, dari kacamata kesehatan apalagi gitu. Jadi harusnya bermalulah kalian ketika pakai baju koko sama sarung gitu ya, tidak mengikuti sunnah Rasul kayak saya gitu, badannya gede. Berarti ini juga tidak termasuk ini ya dok ya, tidak melakukan sunnah-sunnah gitu ya. Proses kan. Oh proses. Nah kita ngomongin masalah proses nih Pak dok. Saya jujur gitu ya, susah banget untuk gimana sih mengawali, bingung sendiri tuh ya dok gitu. Iya. Jadi menurut dokter apa sih yang paling bagus langkah awal saya atau rekan-rekan sekalian gitu dalam mencoba untuk hidup sehat gimana nih? Gitu. Baik, jadi Restu, sebelumnya nih, ini saya mau kasih semangat dulu buat Restu nih, motivasi nih. Takutnya ngerasa, ini saya badan begini berarti nggak nyunah, nggak ini dong. Saya terbatas, masa nggak termasuk umat Nabi, takutnya nih gitu. Akan tetapi sebelum kita masuk ke tata cara atau mungkin langkah awal, jadi memang semuanya butuh proses. Ya, semua itu kan butuh proses. Saya pribadi sama. Saya dulu memang termasuk orang yang masuk ke tahap obesitas. Obesitas tahap awal. Yang dimana saya mungkin dengan tinggi badan 170, itu berat badan kurang lebih 90. Itu termasuk obesitas tahap awal. Tapi apakah saya di situ menyerah? Tidak. Ada yang namanya proses. Nah, ketika kita dalam kondisi seperti itu, maka yang kudu kita lakukan apa? Kita tahu, Rasul ternyata mengajarkan seperti ini. Para ulama, guru-guru kita semuanya mengajarkan hidup sehat segala macam. Maka yang perlu kita lakukan itu langkah awalnya coba berusaha meneladani, mengerjakan dulu. Bagaimana sih? Kan memang nggak ada yang tiba-tiba orang badan langsung secara suspek ya, nggak ada ya. Kita ambil contoh Imam Syafi'i deh. Imam Syafi'i itu termasuk olahragawan juga. Beliau meskipun pakar di bidang ilmu, di bidang fikih, bidang bahasa, syair segala macam, ternyata beliau tuh senang olahraga ketika muda. Ya, dan itu proses memang didikan dari orang tuanya dari kecil. Nah, kalau kita yang memang baru nyadar di umur segini, ya kita udah umur dewasa baru nyadar, maka mulai dulu yang penting. Ya, saya dulu ketika tahap obesitas itu karena memang ada rasa penyesalan, rasa malu, memang malu ya. Kita iya sih dok, benar. Awal-awal gimana sih gitu? Gak pede kalau di depan cewek, bener gak? Masya Allah. Tapi kalau kita ada acara apa kan, aduh nggak pede pokoknya. Jadi boro-boro mau PDKT di depan cewek aja udah nggak berani. Bener. Lagi PDKT kan nggak boleh gitu. Bener. Maka yang terpenting mulai dulu, teladani dulu. Saya ketika itu memulainya dengan apa? Dengan olahraga yang ringan-ringan. Mulai dari berjalan kaki merutinkan, terus jogging, ya lari pagi seperti itu ya, lari pagi dengan kecepatan yang rendah aja, ya cukup rendah, tapi konstan atau konsisten, istiqomah, maksudnya gitu. Itu sih yang paling penting. Ini yang memang harus kita bangun tuh di situ, motivasinya kudu kita kuatkan, ya. Apa nih? Ya saya pengen hidup sehat segala macam. Saya pengen hidup sehat, badan saya bagus, kuat, dan nanti ketika saya tua itu dalam keadaan sehat selalu. Nah, itu kan bisa jadi motivasi salah satunya yang memang muncul dari diri sendiri. Meskipun ada juga motivasi dari luar, bisa dari teman ya atau rekan kita yang mungkin sering ngajak kita olahraga, itu kan motivasi luar. Nah, yang penting motivasi dulu kuatkan. Nah, lalu setelah itu mulai dulu aja. Hasilnya terserah. Kita yang penting mulai dulu. Saya dulu siklusnya begitu. Ketika memang lagi ini jogging, awalnya sepekan sekali. Sepekan sekali itu jogging biasa aja dari pondok itu keluar ya, dari Aliyah itu keluar ke KRR terus ke Pancasari. Itu kurang lebih dapat 4-5 kilo ya, itu udah lumayan itu ya. Ternyata naik turun lah, tapi alhamdulillah dengan konsisten sepekan sekali
akhirnya nambah lagi sepekan 2 kali, sepekan 3 kali, sampai pada akhirnya alhamdulillah saya satu pekan bisa sampai 5 kali, 1 pekan. 5 kali jogging. Masya Akan Allah. tetapi dengan jarak ya yang memang tidak terlalu berat. 4 sampai 5 kilo itu termasuk ringan. Karena kalau kita jogging itu kurang lebih hanya setengah jam sampai 45 menit kalau misalkan memang ada kemacetan atau apa segala macam ya, ada apa di jalan. Nah itu baru mungkin bisa sampai 45 menit lah. Nah, tapi kan terpenting mulai dulu. Ternyata alhamdulillah itu efeknya 2 bulan kerasa. 2 bulan. 2 bulan ada yang pertama terjadi penurunan berat badan, ya meskipun tidak banyak, Iya. ya. Dan yang paling penting ini, yang penting nih, sebenarnya berat badan saya tidak menjadi tolak ukur berat Iya. badan. Tapi yang terpenting apa? Ternyata ketika saya merutinkan olahraga jogging, itu aktivitas, kegiatan, ya performa saya sehari-hari itu menjadi membaik. Karena kan kita membiasakan olahraga, otomatis stamina kita bertambah, Semangat juga Nah, bertambah. endurance kita, daya tahan kita Iya. menjadi lebih kuat, Bener. dan otomatis semangat. Dan memang menurut riset Karstu, ketika orang olahraga itu ada yang namanya hormon endorfin. Nah, yang dimana hormon endorfin itu sebetulnya dia, kalau bahasa kerennya itu hormon bahagia. Oh, Nah, bahagia. makanya orang yang sering olahraga itu semakin dia intens, semakin dia mungkin olahraganya lebih ini, maka hormon endorfin yang dihasilkan itu akan semakin banyak, maka mood dia gitu kan, bahasa kita mah, kondisi suasana hati dia, badan, jiwa, raga segala macam itu akan baik, akan bagus, ya. Jadi makanya Rasul itu mengajarkan hidup sehat dengan berolahraga itu bukan tanpa alasan, bukan cuman mau biar badan bagus, oh bukan, tapi efeknya luar biasa. Dia badan itu bonusnya jadi bagus, ya, dan ternyata bisa membuat kita lebih bahagia. Makanya ada orang yang pendiam, cenderung pendiam di dalam kamar, atau gini deh, orang misalkan kasus-kasus yang stres, bunuh diri, tapi itu masih usia muda, coba dicek, ya, apakah dia memang nggak pernah berolahraga, bisa jadi, atau mungkin ya, karena emang dia nggak di rumah terus gitu, itu stres, ya. Kita butuh berkelana, butuh olahraga. Nah, jadi secara kesehatan ada hormon endorfin, itu hormon bahagia. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Dan selain itu, daripada itu, selain stamina, ya, endurance saya, termasuk endorfin saya juga yang membuat saya selalu bahagia, selalu ceria. Dan ternyata baju, kemeja, dan celana saya itu yang dulu-dulu, yang lama-lama udah cukup. Itu penting banget. Supaya kamu bazir ya, Dok ya. Kan sayang aja ya kalau Iya, misalkan tiap tahun kita harus ganti celana lagi, Benar. nambah nomor lagi. Benar. Nah, padahal celana kita yang beberapa tahun lalu itu masih banyak, masih bagus. Ya, ini kan sangat disayangkan banget ya. Nah, alhamdulillah setelah 2 bulan, ini udah mau 3 bulan saya jalan olahraga, benar-benar intensif ya. Sebenarnya kalau olahraga memang dari dulu, cuman istiqomah nih. Saya berani menyebut saya udah istiqomah olahraga kurang lebih 3 bulan. Benar-benar itu pasti olahraga gitu. Tapi kalau olahraga memang dari 2021 udah saya lakukan gitu kan. Selain itu, Dok, apa sih yang bikin kita termotivasi untuk istiqomah gitu dalam olahraga? Kan awalnya kan tadi dokter yang penting mulai aja dulu deh. Nah, selebih mulai dulu aja tuh kayak gimana sih gitu? Oke, baik. Berarti ini nih. Motivasi, berarti saya jelasin tadi ya. Nah, untuk menguatkan motivasi, kan motivasi terbagi dua. Ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Oh, yang tadi dokter. Nah, internal itu memang dari diri kita sendiri. Motivasi kita apa? Oh, saya mau badan saya bagus. Saya mau badan saya keker misalkan. Oh, saya mau deketin cewek misalkan gitu ya. Saya pernah ditolak sama cewek gara-gara badan saya gendut, gara-gara badan saya jelek. Itu kan motivasi. Tapi ya itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Tapi itu sebetulnya bisa jadikan motivasi, tidak masalah. Meskipun misalkan motivasi kita kayak tadi karena perempuan gitu loh. Ya tidak masalah, yang penting mulai dulu kan kata saya. Ya, ada motivasi udah. Apalagi ada istilah pre-workout itu karena gagal percintaan tuh luar biasa loh. Ada orang yang
menjadi apa ya, binaragawan, badannya terbagus karena dia punya masa lalu dengan percintaan, sering ditolak lah atau mungkin dipandang remeh sama wanita gitu. Iya. Akhirnya dia terpacu tuh dirinya, oh iya badan saya jelek nih, berarti harus bagus. Itu jadi termotivasi tuh. Itu gak masalah, yang penting mulai aja dulu. Yang penting mulai dulu aja. Iya, ntar mungkin niat mah di tengah-tengah kita bisa rubah lagi tambah baik Iya. kita. Soalnya kalau nunggu niat baik nggak kelar-kelar, Iya benar. nggak kelar-kelar ya. Karena saya juga waktu itu mulai olahraga tuh ada sedikit ke niat itu, ngapain nih pada jadi cewek, ya kan gitu. Oh iya benar. Maksudnya nyari istri itu kan, ceweknya ntar gak mau lagi nih jadi kita, ntar sama istri kita, calon istri kita nggak mau, iya. kan berapa? Nah itu nggak apa-apa, ntar di pertengahan kita ubah biar lebih baiknya. Itu gampang lah, bisa. Jadi mulai dulu. Siap. Nah itu motivasinya. Ada pun motivasi eksternal bisa dari teman. Kita minta tolong sama teman, siapa yang teman kita yang suka olahraga atau keluarga kita. Nanti kalau olahraga ajak aja lu, paksa. Ya. Apalagi orang tua misalkan, wah itu lebih ini lagi mungkin ya, sin kualat orang olahraga kan gitu bisa. Nah itu motivasi eksternalnya bisa dari luar, mulai dari teman, saudara gitu ya, atau orang tua, bisa dari itu. Nah tadi ada satu poin yang saya lupa nih. Jadi langkah awalnya ini yang masih bingung untuk mulai olahraga gitu. Jadi kan dibalik kalimat atau kata mulai aja dulu itu sebetulnya gini teman-teman. Jadi kita mulainya dulu itu gimana sih? Apakah langsung jogging? Apalagi langsung maraton 42 kilo, kan enggak? Ya, jadi mulainya gini. Pertama, kita biasakan dulu bangun pagi. Nah, khususnya kita bangun sebelum subuh udah bangun. Ya, saya biasa bangun 3:30 atau paling cepat mungkin jam 3. Atau rata-rata 3:30 karena harus bangunkan santri. Nah, di situ setelah itu kan bangun pagi. Ya, bangun itu kita minum air dulu lah ya, minum air sejuk atau air hangat boleh gitu ya. Lalu setelah itu apa? Mandi pagi. Nah ya, jadi bangun tidur ya mungkin kita minum dulu segelas 2 gelas, mandi pagi, airnya dengan air sejuk ya, air sejuk ya atau kalau dari sini kan minum dulu mungkin dingin airnya. Itu nggak apa-apa, itu seger, itu bagus ya, itu banyak sekali manfaatnya. Mandi pagi, setelah mandi pagi bebersih kita ya, buang air segala macam, ambil wudhu, lalu sholat qiyamul lail. Jadi di situ lalu dilanjut ya kita dengan ubudiyah kita ya, ibadah segala macam, sholat subuh segala macam. Nah saran saya mulai olahraga itu di ba'da subuh atau ba'da wirid subuh. Berarti 5:30 lah, jam 5-an kurang ya? lebih jam segitu. Habis wirid lah. Nah jadi kita sholat subuh, beres sholat subuh kita zikir dulu, wirid segala macam yang umat Islam. Kalau yang mungkin di luar Islam bisa menyesuaikan. Nah kita mulai olahraga di pagi. Olahraga dari mana? Jalan aja dulu 15 menit, kalau bisa setengah jam. Ya, atau 15 menit dulu lah yang terendah, 15 menit dulu. Keliling komplek aja, keliling kampung. Ya, keluar. Kayak gitu enak ya. Itu sampai ada pergerakan ya, mungkin bagus juga, kalau berkeringat juga bagus gitu kan. Lalu setelah itu kalau misalkan sudah olahraga pagi itu sudah dirutinkan, nanti naik ke jogging ya dan sebagainya yang lebih jauh jaraknya segala macam lah, itu meningkat, jadi bertahap dan meningkat ya olahraganya. Nah kenapa saya sarankan di pagi? Karena kan kita semuanya pasti aktivitas dong, betul ya, pasti. Kita semuanya pasti ada kegiatan, ada hal yang memang perlu kita kerjakan ya, pekerjaan kita segala macam, kewajiban kita. Nah fungsinya olahraga di pagi itu kita dari mulai bangun qiyamul lail ya, sudah mandi dulu baru sholat tahajud segala macam, sholat subuh plus olahraga ya, itu betul-betul merecharge ya, memboost ya, bukan merecharge lagi, memboost ya, mendorong betul-betul semangat kita ya, performa kita tuh betul-betul kita tancap gas itu untuk hari itu. Maka memang betul beda orang yang memang mulai harinya itu dengan olahraga, dengan kegiatan itu, insya Allah dapat dipastikan dalam satu hari itu dia akan fit untuk mengerjakan sesuatu. Seperti itu, dia akan kuat. Beda sama orang yang
bangun azan subuh, sholat subuh, beres subuh lagi. tidur lagi. Bangun-bangun jam 6:30 nyarap. Kadang-kadang saya dong gitu. Baru mandi begitu. Itu bisa dipastikan ntar masuk kantor, datang ke tempat kerja, Pasti itu, masuk. itu akan loyo, lemes. Iya benar. Karena dulu saya sebelum olahraga begitu. Saya sebelum rutin olahraga begitu. Oh iya ya. Lesu itu pagi baru jam 8 jam 9. Padahal saya udah sarapan. Jam 8 jam 9 itu udah lesu, udah loyo, udah ngantuk. Ya. Padahal belum jam istirahat itu, udah ngantuk, udah lemes. Makanya ketika saya menemukan solusi dan memang sudah saya istiqomahkan sampai sekarang, oh ternyata beda. Saya fit sampai siang sampai sore itu masih kuat. Masya Allah. Tanpa ada rasa lemes loyo itu. Hasil olahraga kan dok. Iya betul. Nah dok, saya juga pengen tahu. Tadi kan dokter tuh menyebutkan kayak bangun pagi, qiyamul lail, terus apa namanya sholat subuh gitu ya kan. Setahu saya sholat juga kan termasuk gerakan-gerakan kayak olahraga gitu. Betul. Ya kan dok. Ada gak sih dok kayak apakah itu semua emang sunnah Nabi untuk menyehatkan kita, bangun pagi, mandi pagi gitu, atau ada cara lain atau olahraga lain gitu yang menurut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Baik. Jadi terkait bangun pagi, memang itu disunahkan Nabi. Ya, termasuk kita bebersih, mandi, qiyamul lail, itu semuanya disunahkan oleh Nabi. Diajarkan, Nabi mengajarkan seperti itu. Nabi mengajarkan seperti itu, para sahabat mengikuti, para ulama mengikuti sampai guru-guru kita. Maka kita pun demikian harus mengikutinya. Seperti itu. Lalu kalau kita bicara olahraga yang disunahkan nih, ya. Sebetulnya kalau sholat itu kan memang Rasul tidak menjelaskan secara spesifik bahwa sholat itu ini gerak, ini sholat itu begini, ntar bakal begini. Tapi Rasul mengatakan begini, siapa yang yang memperbaiki sholatnya, maka dia telah memperbaiki hidupnya. Nah itu kan kalau kita tafsirkan hadis tersebut ini banyak. Ya, akhirnya ada penelitian ya di salah satu universitas di Inggris, kalau tidak salah Oxford atau di Cambridge seperti itu, saya lupa. Itu mengatakan bahwasanya gerakan sholat itu mulai dari takbiratul ihram ya sampai salam itu memiliki manfaat ya, kelehebatan dan kelebihannya untuk menyehatkan badan. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita bahas ini, kita ambil contoh satu deh. Kita takbiratul ihram. Nah, kita takbiratul ihram betul-betul ya, kita yang Syafi'i seperti sampai sini. Allah. Nah, itu kalau secara ilmu kesehatan itu kan menarik badan kita ya. Olahraga gerak. Nah, secara nggak langsung ibarat kata mah kita bahasa kerennya mah senam. Oh gitu stretching, oh iya benar, enak banget ya kayak gitu. Makanya Bener, orang bener, bener. makanya Rasul bilang siapa yang perbaiki sholatnya maka dia telah perbaiki hidupnya. Siapa yang perbaiki sholatnya, Allah akan perbaiki hidupnya. Hidupnya bukan hanya terkait akhirat aja, dunia dibenerin, sholatnya benar. Ternyata ada dampak kesehatannya juga. Makanya orang-orang stretching ini sebagainya itu ya ibarat kata pemanasan kita lah ya, sholat itu gitu. Nah adapun terkait olahraga disunahkan, jadi kalau kita buka Sunan An-Nasai, kitab Sunan Nasai itu ada 3 olahraga yang dianjurkan ya, yang disunahkan oleh Nabi. Yang pertama yaitu memanah. Yang pertama. Yang kedua yaitu berenang, dan yang ketiga yaitu berkuda. Gitu. Jadi menurut hadis Sunan Nasai itu ada ya. Adapun hadis lain menambahkan, kalau tidak salah dari riwayat Imam At-Tirmizi itu mengatakan lari juga termasuk. Oh lari, jogging berarti. Betul. Karena Rasul pernah mengadakan lari pagi bersama istri beliau yaitu Sayyidah Aisyah. Saat itu beliau lari itu jogging bahasa kita begini ya. Tapi Sayyidah Aisyah itu ngajak balapan sama Rasul. Balap. Tapi intinya kan kita nggak bicara terkait momennya, tapi intinya dari kegiatan lari itu berarti Rasul itu emang selalu lari juga. Maka dan memang bukan hanya kejar itu saja, bahkan Sayyidina Umar sekalipun mengajarkan kepada kita selain daripada itu termasuk lari juga. Karena lari olahraga yang paling murah. Iya betul.
itu kudana kudu aya. Mahal deh. udah mahal. Papanahan eta ge mahal. Harus beli Mahal alat juga. alatnya benar. Berenang Bayar goceng. ya Benar masuk 5.000 harus bayar tuh pemirsa. gitu kan. Kalau ke wahana kan belum tentu bisa. Iya benar. Batu doang tuh nggak bisa ya. Maka kalau renang apa ada yang mengatakan dalam hadis lain selain tadi Imam Nasai Sunan Nasai dalam At-Tirmizi atau hadis riwayat Ahmad saya lupa, itu mengatakan lari pun termasuk karena Rasul pernah melakukannya ya, bahkan mengajarkannya juga saat itu dengan Sayyidah Aisyah, termasuk Sayyidina Umar juga mengatakan demikian karena memang yang paling murah gitu. Makanya saya senang lari salah satu itu begitu kan. Tapi dok, ada kaitannya sih kalau misalnya kan saya sejarah-sejarah Islamik gitu ya, kayak berkuda, memanah, lari, bahkan juga berenang, termasuk kayak sekarang TNI kayak sih. Ya betul, termasuk jadi latihan fisik gitu ya. Ya jadi memang sebetulnya kan kalau kita bicara olahraga yang disunahkan itu memang kalau kita bandingkan dengan TNI ya sebetulnya itu kan sudah mencakup TNI ya. Jadi olahraga sebetulnya kan kita misalkan orang awam yang memang mau berolahraga ya itu silakan kita ambil salah satu yang kita mampu gitu kan. Tapi kalau memang kita dapat rezeki misalkan masuk TNI itu insya Allah akan ada momen yang memang kita dapat semua kayak gitu. Jadi kalau misalkan TNI ya kurang lebih gitu ya, mereka akan diajarkan juga memanah, berenang ya, berkuda ya, meskipun bukan yang intensif setahu saya karena TNI mungkin lebih ke angkatan bersenjata ya gitu. Tapi setidaknya kalau tidak salah saya punya rekan juga satu angkatan dengan saya di Kramat Jati, sekarang sudah tugas di Kramat Jati TNI AD. Itu beliau juga ternyata ada pelatihan ada pembinaannya juga, ada pembelajarannya terkait berenang. Kalau berenang memang semua tingkat TNI pasti. Termasuk memanah juga ada gitu karena TNI itu bukan hanya bersenjata otomatis atau senjata mesin aja, tapi termasuk senjata yang manual yang berpanah itu bisa gitu. Jadi satu paket. Jadi kalau Karastu minat memang masuk TNI biar dapat semuanya mah enggak. Jadi Gitu ya. Bisa disimpulkan gini gak dok? Jadi TNI atau militer itu mereka mengikuti sunnah Rasul. Betul. Kalau dari segi kegiatan, dari segi apa namanya aktivitas, mereka secara tidak langsung mengikuti sunnah Nabi seperti itu ya. Jadi jangankan TNI gitu, dari zaman kerajaan dulu udah, makanya TNI itu kan sebenarnya mengadopsi tentara-tentara dari zaman kerajaan dahulu ya. Kita bicara Bizantium, terus setelah dikalahkan oleh pasukan Muhammad Al-Fatih bagaimana, termasuk Saladin Al-Ayyubi yang menaklukkan tentara salib saat itu di Yerusalem. Nah itu memang tentara-tentara dilatih seperti itu demikian. Mereka wajib bisa, apalagi yang Nabi Muhammad SAW sunahkan dan juga ajarkan. Nah TNI dibentuk. Nah TNI kalau kita lihat sejarahnya itu kan TNI itu yang memprakarsaikan banyak dari para ulama, termasuk guru kita Muhammad Abdullah bin Nuh, itu ketua tentara peta saat itu. Itu kalau bahasanya mah cikal bakal TNI saat itu. Karena kan saat itu memang pas zaman Belanda memang belum ada TNI ya. Tapi masih istilahnya ada peta lah ya, tentara peta. Nah, itu salah satu komandan pimpinan di Jawa Barat itu bagian apa saya lupa siapa. Itu guru kita Muhammad Abdullah bin Nuh. Gak mungkin dong punya fisik lemah, pasti sehat banget dong. Pasti. Nah jadi intinya gitu ya, kalau misalnya kita ingin hidup seperti para ulama, para nabi, dan apalagi para syuhada yang berperang di jalan Rasul gitu ya, tetap intinya adalah menjaga kesehatan. Betul sih dok? Betul sekali. Apalagi bahkan saya teringat dengan kisahnya Sultan Muhammad Al-Fatih yang dia benar-benar yakin bahwa ada satu pemimpin, sebenar-benar pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan. Ternyata pasukan itu ya sehat, puasa sunnah, qiyamul lail, disuruh sama para ulama. Betul. Gitu, masya Allah. Biasa gitu ya. Jadi kalau misalnya permisa di rumah gitu ya, ingin sehat, ingin kuat, udah ikut Rasul. Intinya Rasul kami tidak pernah bohong gitu.
bisa gitu karena kan itu Betul. dokter Ustadz gitu ya. Betul Bang, kita harus dulu ya. Alhamdulillah mungkin obrolan bincang-bincang kita ada syukron jazakallah udah pengen di apa namanya pengen datang gitu ya tanpa diundang Sama-sama gitu. Rasti. Masya Allah banget Jadi ya. suatu kehormatan juga buat saya ini datang di tempat yang luar biasa ini. Masya Allah, doain kami dokter Ustadz gitu ya. Semoga dengan wasilah dokter semua yang ada di Indonesia, semua yang di seluruh dunia yang nonton ini semua video bisa sehat walafiat fiddin wa dunia wal akhirah. Amin. Gitu, Masya Allah. Ya, sekian terima kasih syukron jazakallah khair Ustadz, dokter ya gitu. Dan pemirsa, thank you very much. Saya Rasul Miladi dan Saya Muhammad Ramdhani. mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.